Selanjutnya, keuntungan mekanis atau mechanical advantage. Nah, kelas-kelas dari tuas ada kemungkinan G sama dengan B, G lebih besar dari B, ataupun G lebih kecil dari B. Kalau G sama dengan B, maka besarnya kekuatan yang kita kerahkan itu sama dengan besarnya beban atau tahanan yang kita lawan. Artinya di sini tidak ada keuntungan mekanis yang kita peroleh dan tidak ada pula kerugian mekanis yang kita derita. Bila G lebih kecil dari B, maka kekuatan yang kita kerahkan itu akan lebih kecil daripada beban. Jadi tidak ada efisiensi gerak. Artinya itu beban yang besar dapat kita tanggulangi dengan upaya yang relatif kecil. Di sini ada keuntungan mekanis di mana keuntungan mekanisnya adalah B per G atau bisa juga LG per LB. Di mana keuntungan mekanis pada sepeda misalnya itu adalah pada jari-jari yang besar pada pedal kaki dan jari-jari yang lebih kecil pada gear roda belakang. Nah, pada setiap teknik gerak yang efisien maka akan selalu diupayakan agar LG-nya itu harus lebih besar dan sebaliknya pada latihan beban atau kekuatan itu agar memenuhi prinsip overload-nya maka LG-nya itu harus diperkecil. Nah, selanjutnya rasio kecepatan atau velocity ratio. Nah, kalau pada tuas kelas kedua itu kan selalu terjadi efisiensi gerak nih. Nah, pada tuas ketiga kan selalu diperoleh kecepatan gerak. Jadi, kalau efisiensi dinyatakan dengan keuntungan mekanis atau mechanical advantage, maka kecepatan gerak yang dinyatakan dengan rasio kecepatan atau RK itu sama dengan jarak yang ditempuh B atau jarak yang ditempuh G atau RK sama dengan LB per LG. Nah, di sini ada gambar ya teman-teman, di mana gambar ini itu merupakan perubahan letak tuas pada permainan sirkus itu berpengaruh terhadap momen yang dihasilkan oleh masing-masing pemain. Jadi dari gambar ini itu siapakah yang dilontarkan lebih tinggi dengan cepat? Apakah A atau B? Nah, di sini itu dapat kita ketahui bahwa B dilontarkan lebih tinggi dan lebih cepat. Jadi kita bisa perhatikan juga pada atlet lompat indah untuk mengatur kecepatan pantulan dari pada pergeseran panjang LB dan LG-nya. Selanjutnya tuas pada tubuh manusia. Besarnya momen gaya itu sama dengan gaya yang dikalikan dengan jaraknya dari poros. Dan ternyata bahwa dengan gerakan pendek dari gaya itu dapat menghasilkan gerakan besar dari beban. Contohnya kontraksi otot spons dan iliasus yang dengan pemendekan kecil akan dapat menekuk paha sebesar busur 135 derajat pada waktu lari. Bagian distal dari femur itu akan bergerak dalam kecepatan linear yang lebih besar dibandingkan dengan kecepatan linear dari inserliopsus dan inseliacus pada femur. Nah, apabila kita menginginkan kecepatan gerak, maka tangan gayanya harus diusahakan relatif pendek. Kecuali panjangnya tangan gaya, arah gaya juga itu dapat mempengaruhi efisiensi kerja. Namun jarang terjadi bahwa kerja otot pada pengungkit selalu pada sudut 90 derajat. Contohnya misalnya, sudut tarikan dari biceps brachii dalam menekuk lengan bawah dari sikap dengan lurus praktis merupakan sudut lurus. Dengan demikian gaya efektifnya sangat kecil. Nah, pada tuas ada 3 unsur yang penting yaitu P, poros atau S, centrum dan fulcrum. B, beban yang bekerja dan K itu adalah kekuatan yang melawan B. Seperti gambar yang bisa teman-teman lihat di layar, ini adalah model-model tuas pada segmen tubuh manusia. Di bagian kepala itu bisa digambarkan atau diibaratkan adalah tuas kelas 1 atau poros. Seperti antara kepala dengan leher itu hanya berputar pada porosnya. Sedangkan
tuas kelas kedua itu atau beban yang bekerja bisa diperlihatkan melalui gambar yang kedua, yaitu pada kaki. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kekuatan yang melawan, itu pada lengan kita. Selanjutnya, untuk mencari ketiga unsur tuas pada tubuh manusia, maka caranya sebagai berikut. Melalui gambar yang telah saya tampilkan, teman-teman bisa lihat. Yang pertama, poros letaknya pada persendian atau pada tumpuan atau putaran gerak, seperti gambar pertama pada saat kita menaiki tali, seperti itu. Terus yang kedua, beban letaknya pada titik di mana beban bekerja atau gaya gravitasi bekerja atau pada tahanan yang melawan reaksi. Pada contoh gambar yang kedua yaitu pada saat kita menahan bola di ujung kaki atau di punggung kaki. Selanjutnya gambar yang ketiga, letak kekuatan ialah pada insersi atau melekatnya otot yang berkontraksi melawan beban atau tahanan. Misalnya itu pada punggung kita. Selanjutnya, sistem tuas pada kaki itu dapat berubah tergantung pada fungsinya. Nah, yang pertama, gambar yang pertama, ujung kaki mengetuk-ketuk pada lantai, berputar pada pergelangan kaki, itu sama dengan sistem tuas kelas 1. Yang kedua, yang B, gambar kedua, mengangkat tumit dan bertumpu atau berputar pada ujung kaki, itu sama dengan sistem kelas 2. Baik, sekian dulu video materi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Jadi saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.